dalam bentuk tabel dan juga membuat beberapa grafik yaitu poligon, histogram, dan algebra. Selamat menyaksikan. Ini kita akan membuat penyajian data dalam bentuk tabel. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu dengan mempersiapkan data, lalu buatlah tabel sesuai dengan kebutuhan. Ini ada nilai siswa, frekuensi, dan lainnya. Di dalam membuat tabel ini ada rumus yang namanya rumus Taggers, yaitu yang pertama R ini rentang, rumusnya high score dikurangi dengan low score. Dan yang kedua yaitu K, yaitu menentukan banyaknya kelas ini ada berapa. Rumusnya 1 plus 3,3 dikali log n, dimana n nya ini merupakan banyaknya dari data nilai. Oke, langsung saja kita masukkan rumus 1 plus 3,3 dikali kurung buka log kurung buka lagi, karena n nya ini adalah 60, kurung tutup 2 kali. Nah, ini ada 6,8, kita bulatkan saja jadi 7. Nah, yang ketiga ini C, rentang. Misalkan ini nanti A dan ini nanti B, ini rentangnya antara A sama B ini berapa? Rumusnya R dibagi dengan K. Kita masukkan rumus, R nya 88 dibagi dengan K nya 12,8, ini dibulatkan menjadi 13. Tahap selanjutnya yaitu mengisi nilai-nilai. Misalkan ini A, ini B. Ini A ini dimulai dari low score yaitu nilai 10. Dan nilai B ini dihitung dari 10 karena rentangnya ini 13. Dari 10 sampai ada rentang 13 itu berapa? Yaitu 22. Kemudian ini lanjut sampai bawah sampai high score atau melebihi high score. Sekarang kita akan menentukan frekuensinya. Ini saya sudah memberi warna pada data-data, jadi memudahkan untuk menghitung frekuensi. Ini dari nilai 10 sampai 22 ini ada 3. Ini 23 sampai 35 ada 4. Dan 36 sampai 48 ini ada 5. Dan seterusnya sampai ke bawah. Oke, ini frekuensinya sudah terisi semua. Jadi jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 60 sesuai dengan banyaknya data. Selanjutnya kita membuat frekuensi kumulatif atas, yaitu secara berturut-turut dan bertahap memasukkan nilai frekuensi dari kelas sebelumnya atau disajikan secara meningkat. Nah, yang pertama yaitu angka 3, karena frekuensinya ini yang pertama 3, kemudian bawahnya sama dengan 3 ditambah dengan frekuensinya sendiri yaitu 4. Ini ditambah ini
ini ditambah 14 ini tambah 20 dan yang terakhir 54 ditambah dengan 6. Nah, jadi hasilnya sama seperti banyaknya data, yaitu 60. Selanjutnya kita membuat frekuensi kumulatif bawah. Dimulai dari angka 3. Nah, atasnya 3 ditambah dengan 6. Atasnya lagi 9 ditambah dengan 20. Lalu yang ini 43 ditambah 8, 51 ditambah 5, dan yang terakhir ini 56 ditambah dengan 4. Nah, sama 60. Selanjutnya kita membuat frekuensi relatif. Frekuensi relatif yaitu frekuensi asli dikalikan dengan 100% atau boleh dalam bentuk desimal. Rumusnya, frekuensi asli dibagi dengan banyaknya data. Kita langsung saja. Frekuensi asli dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini hasilnya 0,05. Sebenarnya kita bisa menarik ke bawah karena pembaginya ini sama, maka ditutup menggunakan simbol dolar. Ini juga. Oke, kalau sudah, kita tarik aja ke bawah. Nah, frekuensi relatif ini jika dijumlahkan maka hasilnya akan 1 karena ini adalah bentuk desimal. Selanjutnya kita buat grafik histogram. Grafik histogram itu dibuat dari batas atas dan batas bawah dari sebuah data. Ini sudah ada rumus batas bawah dan batas atas, yaitu dari batas bawah rumusnya tepi bawah dikurangi 0,5 dan batas atas dari tepi atas ditambah 0,5. Ini yang dinamakan tepi bawah dan ini tepi atas. Nah, di dalam grafik histogram itu ada sumbu namanya X dan Y. Oke, sumbu X yang pertama ini didapatkan dari batas bawah, yaitu tepi bawah dikurangi 0,5. Tepi bawah yang ini dikurangi 0,5, hasilnya 9,5. Lalu yang di bawahnya ini itu dari batas atas, yaitu tepi atas ditambah 0,5. Nah, ini sampai bawah juga menggunakan batas atas, jadi tinggal tarik aja ke bawah. Oke, ini yang frekuensinya. Karena
data ini dimulai dari 10, nilai 10, maka frekuensi dari 9,5 ini adalah 0. Nah, kalau frekuensi ini kita tinggal copy aja dari tabel. Oke, sekarang kita buat grafiknya. Caranya, dua kolom ini kita blok, lalu pilih insert, kemudian pilih kolom. Ini bebas mau pilih kolom yang mana, terserah. Oke, muncul seperti ini. Ini yang batang berwarna merah kita hapus saja dengan cara di delete. Lalu ini diklik, klik kanan, select data, kemudian add. Ini yang series name kita arahkan ke sumbu X. Ini yang series values kita arahkan ke sumbu Y. Oke. Ini di remove aja yang X. Kemudian ini kita copy ke sini. Ini axis labeling kita arahkan ke sumbu X. Oke. Nah, ini dihapus saja. Nah, karena grafik histogram itu berimpit, maka kita format dengan gap width-nya ini dienolkan, maka dia akan berimpit. Nah, jika ingin memunculkan nilai-nilai ini, frekuensinya, klik kanan aja, lalu add data labels, maka nilai angka-angka ini akan muncul. Banyaknya siswa. Oke, tinggal percantik aja, ini diganti dengan grafik histogram. Selanjutnya kita membuat grafik poligon. Grafik poligon itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya itu adalah titik tengah dan sumbu Y-nya adalah frekuensi. Kita buat titik tengahnya dulu. Titik tengah itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah antara interval 10-22, 23-35, dan seterusnya. Nah, caranya adalah 10 ditambah 22 kurung dibagi 2. Nah, ini 16. Kita tarik aja ke bawah. Nah, sama dengan grafik histogram. Ini yang pertama itu dari batas bawah, yaitu 10 dikurangi dengan 0,5. Ini frekuensinya 0. Oke, kita buat dia. Oke, kita buat grafik poligon, yaitu blok 2 kolom itu, terus insert, lalu pilih line. Ini terserah mau pilih yang mana. Kemudian ini yang merah kita hapus saja.
Ini diklik, lalu klik kanan, select data, add. Ini yang series name, ini kita arahkan ke sumbu X, dan series values kita arahkan ke sumbu Y. Oke, ini yang X nya kita remove aja, kemudian ini di copy, oke. Nah, seperti ini. Tinggal kita rapikan saja. Ini diganti dengan grafik polygon. Nah, seperti ini. Ini tinggal dipercantik saja. Mau pakai warna apa, terserah. Oke, selanjutnya kita buat grafik OGIF. Grafik OGIF itu sama seperti polygon, yaitu terbuat dari garis dan juga memiliki sumbu X dan Y. Nah, ini sumbu X yang pertama sama seperti grafik histogram. Titik pertama dari sumbu X yaitu dari batas bawah dikurangi dengan 0,5. Batas bawahnya 10 dikurangi dengan 0,5. Oke, ini. Dan yang kolom di bawahnya itu dari batas atas, yaitu tepi atas ditambah 0,5. Ini tepi atasnya 22 ditambah 0,5. Nah, ini tinggal ditarik aja ke bawah. Oke. Y ini dari frekuensi kumulatif. Nah, yang Y dari data 9,5 ini adalah 0 karena data itu dimulai dari nilai 10. Kemudian yang kedua ini dimulai dari frekuensi yang pertama yaitu 3. Bawahnya ini dari penjumlahan 3 ditambah dengan frekuensinya 4. Selanjutnya yaitu 7 ditambah dengan frekuensinya yaitu 5. Kemudian ini 12 ditambah dengan 8. Kemudian 20 ditambah dengan 14. Kemudian 34 ditambah dengan 20. Dan yang terakhir 54 ditambah dengan 6. Oke, kita buat grafiknya, yaitu sama, ini di blok, lalu insert, line, ini dihapus saja, ini klik kanan, lalu select data, add, series name arahkan ke sumbu X, dan series values arahkan ke sumbu Y. Oke, X nya di remove, kemudian ini di copy,
Oke, tinggal dirapikan saja. Ini diganti dengan grafik GIF. Tinggal percantik saja.